Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini sekarang sudah mencapai pertemuan keempat. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan sesuatu hal yang memang bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mulai pertemuan keempat ini. Kita akan membahas tentang negara dan konstitusi. Tentunya mengenal kata negara, teman-teman sudah tidak asing lagi. Negara itu apa ya? Nah, mungkin teman-teman sudah tahu dan bisa menyebutkan bentuk apa namanya nama-nama negara, termasuk tempat tinggal teman-teman sekarang, yaitu negara Indonesia. Nah, kemudian bahan kajian di pertemuan ini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Pertama adalah pengertian dari konstitusi itu sendiri, kemudian yang kedua materi dari muatan konstitusi, kemudian yang ketiga fungsi dari konstitusi, yang keempat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kelima bagaimana proses perumusan dan penetapan konstitusi, dan yang keenam bagaimana perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelumnya, karena judul dari pertemuan kita ini adalah tentang negara dan konstitusi, maka teman-teman kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bangsa dan negara. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini makna dari bangsa. Jadi, suatu bangsa itu terbentuk karena memang ada rasa solidaritas yang tinggi dari anggota-anggotanya. Jadi ada rasa satu sama lain, memiliki rasa kesetiakawanan. Kemudian suatu bangsa pun terbentuk bukan karena merasa satu agama atau misalnya satu ras atau suatu suku, tapi ada rasa satu sama lain saling dekat dan saling memiliki. Kemudian yang namanya bangsa pun terbentuk karena memang hasil dari kesepakatan bersama. Kemudian di dalam komunitas politik atau komunitas kehidupan yang namanya bangsa itu tentu satu sama lain anggotanya kadang tidak saling mengenal, tapi ketika bertemu terus kemudian ada satu rasa, satu perasaan yang sama, satu nasib, nah itulah maka disebut sebagai sebuah bangsa. Saya analogikan teman-teman, misalnya ketika teman-teman pergi ke luar negeri, terus kemudian teman-teman bertemu dengan orang yang sama, satu bangsa, misalnya bangsa Indonesia, ketika teman-teman menyebutkan bahwa, saya berasal dari bangsa Indonesia, rasanya kita, berada di negara kita sendiri. Nah, itu disebut dengan bangsa karena ada satu rasa, satu, perasaan yang sama walaupun sebelumnya kita tidak saling mengenal. Oke, berikutnya, nah ini juga penting teman-teman mengenali tentang makna dari negara. Kalau kita maknai bahwa negara itu adalah sebuah organisasi yang tentunya di dalamnya memiliki wilayah, kemudian berada di pemerintahan yang memang berdaulat, yang tentunya mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian negara itu sebagai bentuk konstruksi yang memang diciptakan untuk mengatur pola hubungan antara manusia dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, itulah negara. Oke, teman-teman, tentang negara ini perlu dipahami bersama bahwa ada unsur-unsur yang memang menjadi pembentuk dari sebuah negara. Ada unsur konstitusi dan ada unsur deklaratif. Oke, kalau misalnya unsur konstitutif artinya unsur yang memang secara konstitusi atau secara peraturan tersahkan dibentuknya sebuah negara. Apa saja unsur konstitutif dari sebuah negara? Di dalamnya ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Kemudian deklaratif. Kalau unsur deklaratif ini adalah terdeklarasikan atau tersahkan atau terakui gitu ya. Apa saja unsur dari pembentuk negara secara deklaratif? Ada tujuan, ada konstitusi, ada pengakuan dari negara lain, dan yang berikutnya adalah masuk sebagai anggota PBB. Nah, teman-teman, inilah unsur-unsur pembentuk negara. Tentunya ketika kita akan membentuk negara Indonesia yang sekarang kita tempati, yang kita sekarang cintai ini, sudah memenuhi unsur baik secara konstitutif,
maupun secara deklaratif. Teman-teman lihat bahwa dari salah satu unsur deklaratif ada konstitusi di dalamnya. Bahwa sebuah negara itu tentunya harus memiliki konstitusi, harus memiliki aturan yang jelas dalam pelaksanaan kehidupan bernegaranya. Teman-teman, secara umum bahwa yang namanya negara itu punya tujuan. Terbentuknya sebuah negara itu tentunya ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama, yang namanya negara itu mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Yang namanya negara itu harus bisa meningkatkan kecerdasan dan juga bisa membina budi pekerti warganya. Yang namanya negara itu harus bisa menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Yang namanya negara itu dia harus bisa mempertahankan dirinya dari gangguan-gangguan yang sifatnya eksternal. Kemudian yang namanya negara itu harus bisa mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Nah, teman-teman, ini adalah unsur-unsur dari tujuan negara secara umum. Lalu, bagaimana tujuan negara Indonesia? Silahkan teman-teman cari bagaimana tujuan negara Indonesia. Tercantumkan di mana tujuan negara Indonesia? Silahkan teman-teman jawab. Oke teman-teman, nah setelah kita pelajari bahwa negara memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, maka diperlukan sebuah aturan atau sebuah panduan untuk bisa menjalankan atau mencapai tujuan-tujuan tersebut. Maka terbentuklah yang namanya konstitusi dan undang-undang dasar. Teman-teman, istilah konstitusi itu bermacam-macam di berbagai negara dengan mengistilahkan macam-macam. Di Inggris, constitution, di Belanda, constitutie, di bahasa Prancis, dan sebagainya memiliki istilah-istilah sendiri-sendiri. Nah, lalu apa itu Undang-Undang Dasar? Kalau Undang-Undang Dasar itu dalam bahasa Belanda itu Grondwet. Apa itu? Ya, artinya peraturan yang memang menjadi dasar dari peraturan-peraturan lainnya. Teman-teman, ini saya tuliskan Undang-Undang Dasar yang pernah dipakai oleh Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Silakan teman-teman mencari kapan kita memakai Undang-Undang Dasar Sementara ini. Nah, kalau secara pengertian, saya mengutip dari Pan Apeldoorn. Undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan konstitusi itu memuat baik dia bentuknya tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kalau Grondwet itu adalah bagian tertulisnya dari sebuah konstitusi. Sedangkan konstitusi itu bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, teman-teman bisa pahami ya bagaimana perbandingan atau perbedaan dari Undang-Undang Dasar dan juga konstitusi. Saya pemakai pengertian dari Jimli Asidiki tentang konstitusi. Coba teman-teman perhatikan kalimat-kalimat yang saya tebalkan di sana. Bahwa konstitusi adalah di dalamnya bisa berbentuk peraturan tertulis, bisa berbentuk kebiasaan, bisa berbentuk konvensi kenegaraan atau ketatanegaraan yang di dalamnya terdapat susunan dan kedudukan organ negara, kemudian mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, dan juga mengatur hubungan organ-organ negara dengan warga negara. Nah, jadi dari pengertian Jimli Asidiki ini, konstitusi itu bentuknya bisa apa saja? Bisa peraturan tertulis, bisa kebiasaan, bisa konvensi ketatanegaraan. Silahkan teman-teman cari apa makna dari konvensi ketatanegaraan. Kemudian, konstitusi pun di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menentukan satu, susunan dan kedudukan dari organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan juga mengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara yang tentunya diatur oleh konstitusi. Oke, teman-teman. Ini untuk gambaran. Tadi sudah saya berikan
pedoman untuk teman-teman mencari apa itu yang dimaksud dengan konvensi kenegaraan. Nah, tapi saya berikan bentuk-bentuknya ya teman-teman. Jadi, konvensi ketatanegaraan ialah suatu perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga hal itu diterima dan ditaati dalam ketatanegaraan walaupun belum disebut sebagai sebuah hukum. Nah, contohnya seperti apa? Kita pernah ada maklumat Presiden nomor 10 tahun 1945 yang mengubah sistem pemerintahan yang tadinya presidensial menjadi parlementer. Kemudian, Dekret Presiden 5 Juli pun mohon maaf. Kemudian, Dekret Presiden 5 Juli 1959 pun memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Amanat 17 Agustus, kemudian Pidato Kenegaraan, kemudian Praktik Musyawarah Mufakat, kemudian keterangan pemerintah tentang RAPBN, dan yang terakhir adanya Menteri Negara Non-Departemen dan pejabat negara setingkat menteri. Nah, ini adalah kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Silahkan teman-teman pelajari lagi ya. Oke. Kenapa konstitusi itu ada? Fungsinya untuk apa? Tadi teman-teman sudah mengenali makna dari konstitusi, pengertiannya, bentuk-bentuknya, dan tujuannya. Kemudian, yang paling pokok yang perlu digarisbawahi bahwa semua konstitusi itu menjadikan kekuasaan itu sebagai pusat perhatiannya. Karena kekuasaan itu perlu diatur dan dibatasi, sehingga kenapa ada konstitusi? Maka jawabannya untuk mengatur kekuasaan. Kita melihat pengertian-pengertian yang lain dulu ya teman-teman dari konstitusi. Saya melihat pengertian yang dituliskan oleh Herman Heller. Konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, konstitusi dalam pengertian yuridis, dan konstitusi dalam pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar undang-undang dasar. Herman Heller mengungkapkan bahwa konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, sebuah konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi, konstitusi itu menggambarkan kehidupan politik di dalam masyarakat. Kemudian, konstitusi dalam pengertian yuridis, Herman Heller mengungkapkan bahwa konstitusi itu merupakan suatu kesatuan kaidah hidup masyarakat yang kemudian menjadi kaidah hukum. Jadi, konstitusi itu di dalamnya terdapat kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat yang kemudian menjadi aturan hukum. Kemudian yang terakhir, Herman Heller mengungkapkan bahwa konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang memang berlaku di suatu negara. Begitu ya. Jadi, teman-teman bisa mengartikan konstitusi secara lebih luas. Selain tadi yang diungkapkan oleh Jimli Asidiki, Herman Heller mengungkapkan 3 pengertian konstitusi secara politis, sosiologis, secara yuridis, dan bagaimana konstitusi itu lebih luas lagi dari undang-undang dasar. Nah, teman-teman, setelah teman-teman bisa mengartikan pengertian dari konstitusi, mari kita melihat apa saja isi dari konstitusi. Teman-teman bisa membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, teman-teman bisa membaca, kemudian teman-teman bisa menganalisis kenapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Oke, teman-teman bisa melihat di materi muatan konstitusi, ada 4 materi muatan konstitusi yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo. Saya ulangi lagi, teman-teman bisa cek Undang-Undang Dasar 1945, apakah materi muatan konstitusi ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Materi muatan konstitusi itu terdiri dari organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, dan dalamnya pun ada kalanya memuat larangan-larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, teman-teman silakan cek Undang-Undang Dasar 1945 yang kita punya, apakah sudah memuat 4 hal ini? Silakan dipelajari. Oke, teman-teman, berikutnya fungsinya. Tadi sudah saya ungkapkan yang menjadi fokus utama dari fungsi konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan. Dengan demikian, dengan adanya konstitusi, semua hak-hak warga negara itu dapat terlindungi. Nah, teman-teman, ini yang paling penting. Setelah teman-teman mengetahui konstitusi itu pengertiannya apa, terus kemudian fungsinya untuk apa, dan sebagainya, kita akan pelajari tentang kesadaran konstitusional. Teman-teman, saya mengutip dari pendapatnya Prof. Udin S. Winata Putra. Beliau mengungkapkan bahwa kesadaran berkonstitusi itu menunjukkan bagaimana kualitas pribadi seseorang yang wawasannya, sikapnya, perilakunya itu bermuatan cita-cita dan juga komitmen yang luhur tentang bagaimana hidup berbangsa dan bernegara yang baik. Nah, artinya inilah yang perlu dibentuk oleh kita. Kita bukan hanya paham isi dari konstitusi, kita bukan hanya memaknai apa saja yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tapi lebih dari itu, bahwa kita sadar bahwa perilaku kita, wawasan kita, sikap kita perlu didasarkan kepada cita-cita dan muatan-muatan yang luhur yang memang ada di dalam konstitusi kita. Nah, itu yang paling penting. Dan kesadaran untuk berkonstitusi ini bukan hanya tanggung jawab dari penegak-penegak hukum saja, tapi tentunya kesadaran berkonstitusi merupakan tanggung jawab kita bersama-sama. Teman-teman, di sini saya mencoba untuk melihat bahwa tingkat kesadaran konstitusi kita itu bisa dilihat. Apakah kita ada di anonymous, kemudian apakah kita ada di wilayah heteronomos, apakah kita ada di wilayah sosionomos, atau kita ada di autonomos. Anomos itu apa? Ketika kita melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan konstitusi, tapi kita tidak tahu bahwa tindakan kita itu sesuai atau tidak dengan konstitusi. Itu anomos. Kemudian heteronomos, ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang memang dasar orientasi dan motivasi kita berubah-ubah, kadang karena konstitusi atau kadang karena mau saja, gitu. Terus kemudian ada sosionomos, bahwa kita melakukan sebuah tindakan itu karena memang halayak umum melakukan demikian. Kemudian autonomos, kita melakukan tindakan yang baik karena kita sadar bahwa itu penting untuk diri kita. Nah, teman-teman, inilah bentuk dari tingkatan kesadaran konstitusional. Jadi harapannya bahwa setiap orang itu sampai pada tingkatan autonomos. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.